Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ayu Puji Astuti dari SD Negeri 24 Tanjung Lago akan memberikan laporan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka mengenai menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, di mana komponen kurikulum terdiri atas 4, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan keempat adalah evaluasi. Mari kita menilik lagi apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum perlu berubah dengan alasan: pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi peserta didik dengan masa depan yang visioner. Karena sesungguhnya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan masa depan. Apalagi saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila hanya dilaksanakan secara konvensional. Oleh karena itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Dengan demikian, kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum, karena kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar yang selalu berubah. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaannya sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat, yang menerjemahkan kurikulum dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan sosiologi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Maka tersusunlah kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ada 5 prinsip, yaitu: pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan. Ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Yang keempat, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, dan lain-lain. Demikianlah laporan aksi nyata saya pada topik 2, yaitu kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.